Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kelihatannya jawabannya ya. Kamis malam naik pesawat berangkat menuju Mekah. Jawablah salam dengan semangat agar mendapatkan ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Suatu malam harus mengaji duduk bareng bersama Pak Kiai. Jawablah salam sekali lagi karena itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual pertemuan perdana Matematika Peminatan kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Jombang. Meskipun kita terpisah dengan jarak, saya di rumah, kalian juga berada di rumah, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Dengan kondisi seperti ini justru semakin meningkatkan semangat kita, belajar kita, tentu dengan harapan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi lebih baik lagi dan semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mengawali pembelajaran, marilah kita membaca suratul Fatihah seraya berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pandemi corona segera hilang dari muka bumi Indonesia ini. Al-Hadiniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka tak sayang. Itulah peribahasa Jawa mengatakan. Oleh karena itu, untuk pembelajaran 1 tahun ke depan, kita akan belajar bersama-sama supaya kita lebih akrab dan lebih familiar. Maka perkenalkan, nama saya Kasri. Meskipun pendek tapi maknanya sangat mendalam. Kasri berarti kas dan seri. Kas itu simpanan uang dan seri itu terus bersambung. Artinya berarti orang tua dulu punya cita-cita saya kalau sudah besar selalu punya simpanan uang yang terus bersambung. Demikianlah ya. Ya, untuk pendidikan dan lain bisa silakan simak di slide berikutnya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kami ingin mengetahui kondisi kemampuan awal dari anak-anak semua yang berada di rumah. Makanya kita laksanakan pretest dulu. Aturan mainnya, siapkan kertas, ya. Kemudian silakan tulis nomor 1 sampai 10. Nanti pada saat kita tayangkan pretestnya, silakan jawab sesuai dengan yang ada di layar. Kemudian nanti pada saat kemudian saya cocokkan jawabannya, anak-anak bisa koreksi sendiri. Per item setelah nomor 1 selesai akan muncul jawabannya. Kalau benar berarti beri tanda checklist benar, kalau salah silakan disilang. Nanti di akhir tes silakan dihitung sendiri benarnya berapa, salahnya berapa untuk mengukur kemampuan awal kalian. Sudah siap semua? Kalau sudah, segera kita mulai pretest kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, pretest sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita masuk ke materi pada semester ini ya. Semester ini kita hanya belajar terkait dengan eksponen dan logaritma. Nanti ada sifat-sifat eksponen, kemudian ada persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, dan fungsi eksponen. Di logaritma juga akan ada sifat-sifat logaritma, kemudian ada persamaan logaritma, kemudian ada pertidaksamaan logaritma, dan fungsi logaritma. Proses pembelajarannya mengacu pada rencana pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun untuk semester ganjil ini. Salah satu contohnya seperti ini ya, yang terlihat pada layar. Kemudian tujuannya seperti ini. Nanti harapannya anak-anak bisa menyelesaikan fungsi eksponen ya. Sebagai persepsi untuk memotivasi anak-anak untuk belajar apa manfaat nanti untuk belajar eksponen, maka Bapak Ibu sajikan beberapa manfaat pada saat kita belajar eksponen. Salah satunya nanti adalah bentuk baku untuk di bidang peternakan, bidang ekonomi atau perbankan, bidang statistika, bidang biologi, bidang fisika, dan lain-lain. Ya, di bentuk baku, barangkali anak-anak di SMP kemarin atau sanawiyah sudah pernah tahu jarak antara matahari sama Jupiter itu 780, nah ditambah nolnya ada 9. Itu nyebutnya apa anak-anak? Ya, miliar ya. Sementara untuk molekul air ada 0,000 belakang koma itu ada 23 nol ya. Kemudian kecepatan cahaya seperti itu. Nah, kalau kita harus menulis panjang seperti itu maka tidak efektif juga tidak bisa cantik. Makanya kemudian kita bisa nulisnya dalam bentuk pangkat seperti itu, 7,8 kali 10 pangkat 11, atau yang bawahnya 3 kali 10 pangkat min 23, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, dengan penulisan seperti itu dengan menggunakan pangkat akan lebih efektif dan efisien. Berikutnya di bidang peternakan, nah ini adalah sapinya Pak Jokowi yang dibuat korban, itu beratnya ada 862 ya. Di bidang peternakan maka petani itu bisa menghitung pada saat awal menernak atau merawat sapi kecil namanya pedet itu ya. Awalnya barangkali bobotnya hanya 200 kg, kemudian dengan perkiraan nanti bahwa setiap 1 bulan ada kenaikan 10-20 kg, maka nanti setelah 2 tahun bisa dihitung menggunakan eksponen, ketemu berapa berat sapi yang diharapkan pada saat akan dijual. Di bidang ekonomi ya, di bidang ekonomi terutama di perbankan kita bisa menghitung modal investasi awal yang dimasukkan, kemudian dalam jangka waktu berapa tahun uang itu akan bisa bertambah dengan menggunakan bunga majemuk dan bunga tunggal. Di samping itu di bidang ekonomi juga akan ada penyusutan. Misalkan seseorang membeli kendaraan mobil ya, Fortuner, Expander atau mobil-mobil yang lain, beli sekarang kemudian dijual nanti 10 tahun yang akan datang dengan asumsi penyusutan per tahunnya 10%, maka kita bisa menghitung menggunakan eksponensial. Oh, nanti 10 tahun akan datang harga mobilnya akan turun drastis. Atau kalau dinilai penambahan, misalkan beli tanah ya, hari ini beli tanah 100 juta, kemudian dengan asumsi pertambahan nilai per tahunnya 10%, maka 10 tahun akan datang maka tanah akan bisa dijual dengan harga mahal menggunakan hitungan eksponensial. Di bidang statistika, BPS biasanya untuk memprediksi pertumbuhan populasi penduduk Indonesia yang tahun ini 2020 misalkan 256 juta.
ya. Nanti dengan asumsi pertumbuhan penduduk per tahunnya adalah 2% misalkan, maka nanti 10 tahun yang akan datang maka bisa dihitung menggunakan eksponensial, akan ketemu jumlah penduduk di tahun 2020. Ini juga yang dipakai Pak Kasri untuk menyelesaikan skripsi S1 tahun 1999. Waktu itu Pak Kasri menggunakan eksponensial ini untuk memprediksi kebutuhan beras Kabupaten Jombang di tahun 2010. Ya. Nah, di bidang mata pelajaran yang lain, bisa di biologi maupun fisika. Biologi barangkali perkembangan bakteri, amoeba, virus, dan lain-lain. Nah, yang sekarang melanda ini corona bisa dihitung menggunakan eksponensial, ya, pembelahan macam-macam itu. Di bidang fisika ada intensitas cahaya, intensitas bunyi, peluruhan, ya, zat radioaktif yang peluruannya dengan asumsi perharinya menjadi setengahnya, maka nanti akan bisa kita hitung dalam jangka berapa hari maka zat radioaktif itu akan habis, ya. Nah, ini beberapa persepsi buat anak-anak sehingga nanti belajar eksponensial dengan sangat semangat, ya. Jadi yang kita bahas pertama adalah eksponen. Eksponen arti yang lain adalah bilangan berpangkat. Kalau kita dapatkan A pangkat N atau bilangan A dipangkatkan N, di mana A itu bilangan pokok, N itu dinamakan eksponen, merupakan perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Jadi kalau ada A pangkat N artinya sama dengan A kali A sebanyak ada N faktor. Oh ya, maaf itu mestinya N faktor bukan A faktor, ya. Nah, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat adalah asalkan bilangan pokoknya sama A, maka kita bisa menggunakan beberapa sifat ini. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N. Karena bilangan pokoknya sama A, tinggal berarti A sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti A pangkat M dikurangi N. Kemudian yang ketiga, kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka tinggal A dipangkatkan M dikalikan N. Yang keempat, kalau ada A kali B dipangkatkan M, artinya sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M sendiri. Yang kelima, A dibagi B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Yang keenam, kalau ada A pangkat 0 berarti 1, asalkan A-nya positif, ya, tidak negatif atau tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat 1 ya A sendiri. Yang kedelapan, A pangkat negatif M sama artinya 1 per A pangkat M. Kemudian yang kesembilan, kalau ada A pangkat M dibagi per N, sama artinya dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, artinya berarti 2 dipangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7, 128. Yang kedua, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ketiga, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat yang atas ditambah semua, 5 tambah 2 dibagi yang bawah dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Perhatikan contoh 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Tadi kita sudah paham bahwa 5 pangkat 4 adalah perkalian 5 sebanyak 4 yang sebelah kiri. Kemudian 5 pangkat 2 perkalian 5 sebanyak 2 sebelah kanannya. Sehingga kalau kita hitung ada perkalian 5 kali 5 kali 5 sebanyak, ya benar, ada sebanyak 6. Sehingga kalau kita singkat nulisnya menjadi 5 pangkat 6. Sehingga tadi sifatnya tadi kalau ada 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga jadinya 5 pangkat 6. Contoh yang kedua, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3, 4 pangkat 3. Yang atas berarti ada perkalian 4 sebanyak 5. Yang bawah ada perkalian 4 sebanyak 3. Maka yang atas sama bawah 4-nya bisa dihilangkan
ada sebanyak 1, 2, 3. Maka atas dan bawah masing-masing dicoret 4-nya, sehingga tersisa tinggal 4 kali 4. O perkalian 4 sebanyak 2. Sehingga kita singkat menjadi 4 pangkat 2. Nah, yang nomor 3, 6 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Nah, yang dalam kurungan itu artinya berarti kalau dipangkat 2, berarti perkalian 6 pangkat 3 sebanyak 2. Sehingga 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 sendiri adalah perkalian 6 sebanyak, ya betul, 3 ya. Nah, sebelah kanan juga perkalian 6 sebanyak 3. Sehingga kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada perkalian 6 sebanyak 6, sehingga kita singkat menjadi 6 pangkat 6. Sama artinya dengan 6 pangkat 3 dikali 2. 6 pangkat 6 ya. Contoh yang nomor 4, kalau ada 5 kali 4 dipangkatkan 3. Sama tadi berarti yang di dalam kurungan berarti ada perkalian 5 kali 4 sebanyak 3. Berarti 5 kali 4, 5 kali 4, 5 kali 4 sebanyak 3. Kemudian 5-nya kita kumpulkan jadi 1 ke depan, 5 kali 5 kali 5, 4-nya kita kumpulkan di belakang, 4 kali 4 kali 4. Lihat ada perkalian 5 sebanyak 3, perkalian 4 sebanyak 3, maka kita tulis 5 pangkat 3 dikali 5, 4 pangkat 3. Demikian juga dengan contoh nomor 5. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian, silakan untuk mengerjakan latihan soal berikut. Untuk tugas in kalian silakan kerjakan latihan 1 nomor 1 sampai 20 ya. Caranya meskipun soalnya pilihan ganda, maka caranya silakan kerjakan di kertas folio ya. Tulis caranya sampai kalian ketemu jawabannya. Kalau udah ketemu jawabannya, lihat pilihan gandanya A, B, C, D, E-nya. Di akhir jawaban kalian tulis option pilihannya. Misalkan kalau yang benar A, nah di akhir jawaban kalian tulis A ya, sampai nomor 20 ya. Tugas bisa diakses di link berikut atau berada di deskripsi video ini. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.